Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah yang tidak pernah menghadapi atau yang tidak pernah mengalami pergumulan di dunia ini? Semua kita pasti pernah menghadapi dan mengalami pergumulan, walaupun jenis pergumulannya berbeda. Walaupun porsi dari masalah pergumulan yang kita hadapi itu tidak selalu sama dan serupa dengan orang lain. Tapi masing-masing kita pernah menghadapi pergumulan, pernah mengalami masalah dalam kehidupan kita ini. Ada banyak orang yang bergumul dan menangis karena dia miskin, tidak punya apa-apa. Namun, orang-orang kaya itu juga bergumul, tidak nyenyak tidur memikirkan hartanya di sana-sini. Seorang kecil bergumul dan capek menjadi seorang pesuruh di tempat kerjanya. Tetapi begitu juga dengan seorang bos, pemimpin dalam satu kepemimpinan juga bergumul. Memikirkan bagaimana memajukan perusahaan ini supaya semakin lebih baik lagi dan mendatangkan profit untung yang lebih banyak. Selanjutnya kita melihat juga bahwa ada orang muda yang bergumul tidak kunjung menemukan jodohnya. Tetapi banyak orang yang sudah berjodoh, yang sudah berkeluarga juga sedang bergumul karena di antara mereka terjadi ketidakdamaian atau mereka bilang mereka tidak cocok lagi. Ada masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ada keluarga yang menangis karena tidak kunjung dianugerahi keturunan. Tetapi banyak orang, banyak keluarga yang juga bergumul karena perangai dari anak-anaknya yang tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa diajari, dan tidak bisa dinasehati. Sehingga sakit yang paling besar yang dirasakan adalah tentang sikap perangai dari anak-anaknya yang nakal, jahat, dan tidak mau berubah itu. Begitu juga banyak orang-orang yang bergumul dan menangis karena tidak dapat pekerjaan. Tetapi banyak juga yang sudah bekerja ternyata mendapat tekanan di tempat bekerjanya dan masalah-masalah yang lain yang dihadapi. Banyak orang yang bergumul tidak mendapat pekerjaan. Tetapi banyak orang juga yang sudah mendapat pekerjaan sekarang sedang mengalami tantangan, masalah dalam kehidupannya. Dan masih lain sebagainya yang kita alami dalam kehidupan ini. Jadi baik orang kecil, orang besar, baik orang yang tidak memiliki harta atau yang punya harta sekalipun, baik orang kaya atau miskin, baik siapapun dia, pernah mengalami pergumulan, tantangan, masalah dalam perjalanan kehidupannya. Dan tidak ada dari kita pun yang tidak pernah menghadapi masalah, tantangan, persoalan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita katakan bahwa semua orang memiliki pergumulannya sendiri-sendiri dalam hidupnya. Besar atau kecil, rumit atau mudah, yang penting adalah tidak saja hanya bertanya, kenapa pergumulan ini aku hadapi? Kenapa masalah ini aku hadapi? Mengapa persoalan tidak pernah selesai? Persoalan yang satu belum selesai, persoalan yang lain sudah datang. Bertubi-tubi, bahkan tidak sanggup kita menghadapi persoalan-persoalan itu. Namun pertanyaan seperti itu tidak akan pernah habis.
Karena selama kita hidup ternyata tantangan, masalah, dan pergumulan itu akan datang silih berganti. Maka pertanyaannya bagaimana? Harus mengubah, dan pola pikir kita juga harus dirubah mengatakan, apa yang harus kulakukan menghadapi masalah dan pergumulan ini? Dan siapakah yang kuandalkan ketika aku menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupan ini? Pertanyaannya, kenapa kepadaku masalah ini? Bukan itu. Kalau cuma bertanya, kenapa kepadaku masalah ini? Itulah jika kita hanya berpikir masalah kita, persoalan kita sangat besar, dan menganggap Tuhan itu sangat kecil. Seharusnya dan sebenarnya adalah masalah itu kecil jika mengandalkan Tuhan yang maha besar. Sekali lagi, masalah itu kecil jika kita mampu mengandalkan Tuhan yang maha besar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah yang dihadapi oleh pemazmur dalam firman ini. Jadi Daud yang adalah sang pemazmur berdoa hanya kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dalam pergumulan dan masalah yang dia hadapi dalam hidupnya. Sangkin rumitnya masalah yang dia hadapi itu, dia sampai menangis, meratap di hadapan Tuhan dalam doanya supaya kiranya Tuhan berkenan mendengarkan permohonannya, mendengarkan doanya atas masalah-masalah yang dia hadapi. Jadi kalau kita sudah tiba pada masalah yang sangat berat, kita tidak mampu lagi menghadapi masalah pergumulan itu, maka kadang sampai berkali-kali kita menangis, mengeluarkan air mata, memohon kepada Tuhan akan masalah kita itu. Kita sedang berpikir dan berharap kiranya Tuhan mendengarkan pergumulan, mendengarkan permohonan, mendengarkan doa-doa kita. Maka demikian juga dengan Daud dalam firman ini jelas-jelas dia mengandalkan Tuhan dalam masalah dan pergumulan yang dihadapi. Dalam ayat 1 dikatakan, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Sendengkanlah telingamu kepadaku ya Tuhan, dan jawablah aku. Jadi jelas-jelas hanya Tuhanlah yang dia percaya mampu melepaskan dia dari sengsara dan pergumulan itu. Sebab sengsara dan miskin aku. Jadi Daud itu merasa sangat miskin, tetapi miskin yang dimaksud di sini adalah bukan miskin secara harta. Tetapi sebenarnya Daud itu kaya, berlimpah dengan memperoleh banyak berkat-berkat yang dia dapat dalam hidupnya. Jadi bukan miskin dalam arti miskin soal harta kekayaan. Jadi miskin sekali lagi di sini bukan miskin secara ekonomi, bukan hal segala berhubungan dengan segala kepemilikan harta, namun itu adalah pengakuan dan pengenalan dirinya di hadapan Allah. Itu berdasarkan pengakuan dan pengenalan dirinya di hadapan Allah. Artinya dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak terlalu hebat, dia tidak terlalu kuat, dia tidak terlalu tegar, dan dia tidak terlalu mampu menghadapi masalah dan pergumulan yang dia hadapi, yang dia alami. Ketika masalah itu datang, disitulah kita mengalami, ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Kita sangat miskin akan pengenalan terhadap Tuhan. Kita miskin mempercayai, mengimani, teguh dalam keberimanan kita, meyakini bahwa Dia sanggup menolong kita. Di situ letak kemiskinannya. Jadi bukan terletak pada kemiskinan soal ekonomi. Aku sengsara dan aku miskin. Dalam menghadapi pergumulan dan masalah itu, tidak ada orang yang terlalu kuat dan terlalu hebat. Kita semua miskin di hadapan Allah, sengsara, dan tidak memiliki apa-apa. Karena ketika masalah itu ada, itu sangat mempengaruhi hati kita, dan karena itu kita kadang ada orang yang karena persoalannya sakit, jatuh sakit, ada orang yang sampai stres, ada orang sampai gangguan jiwa, ada orang yang sampai tidak bisa melakukan apa-apa lagi dalam hidupnya. Itu karena miskinnya kita, pengenalan kita, keberimanan kita kepada Tuhan akan masalah-masalah yang kita hadapi itu. Jadi terhadap pengenalan dan mengimani Tuhan itulah yang dimaksud dia masih kurang begitu kuat, bukan masih kurang begitu untuk teguh. Pun begitu juga yang kita alami dalam kehidupan ini. Kalau semuanya baik-baik aja, santai-santai aja, berlimpah-berlimpah rezeki aja, no problem, tidak ada masalah di situ. Tapi ketika persoalan itu datang dan terjadi, disitulah diuji bagaimana keberimanan kita kepada Tuhan, apakah kuat atau tidak. Bisa miskin perasaan Daud sebab dijauhi oleh orang lain. Jadi perasaan miskin itu tidak soal harta tadi, tapi juga bisa karena miskin karena persoalan dijauhi oleh orang lain.
Ya, dijauhi orang-orang lain, tidak diperdulikan, dijauhkan. Sepertinya dia sendiri yang menghadapi masalah dan persoalan yang dihadapi itu. Miskin karena dosanya kepada Tuhan. Lalu dia berkata, aku ini miskin karena keberdosaanku kepada Tuhan. Dia miskin, dia memahami dan dia tidak kurang, dia memahami miskinnya, dia mengenal dan memahami jalan-jalan Tuhan. Bukankah itu juga sering kita alami? Saat masalah itu terjadi, disitulah teruji. Apa yang kita dengarkan dari khotbah selama ini, apa yang kita imani dan kita hidupi, akan diuji. Ternyata setelah masalah itu datang begitu berat, barulah kita bilang, masih miskin ternyata pengenalanku kepada Tuhan. Masih miskin ternyata mengimani firman-Nya dan percayaku kepada Tuhan. Kalau it's okay, baik-baik saja, tidak ada persoalan masalah, kita merasa semua ini sudah kaya, tidak dekat dengan Tuhan gitu. Tapi ketika masalah itu ada, disitulah teruji kita benar-benar kaya atau masih miskin dalam pengenalan dan keberimanan kita kepada Tuhan. Maka dia percaya bahwa tidak ada yang dapat diandalkan selain daripada Tuhan. Dia bilang hanya Tuhan saja yang dapat diandalkan. Walau Daud terkenal raja yang kuat dan hebat, bisa dia menyuruh kawan dan dia bisa mempunyai banyak kawan dan dia memiliki lawan yang kuat sekalipun, namun dia merasa bahwa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena kalau selama ini dia bisa menghancurkan banyak musuh, banyak orang-orang yang yang memerangi bangsa Israel, tetapi untuk kali ini karena persoalan yang begitu berat itu, lalu dia katakan, ternyata aku tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu oleh karena pengenalan demikianlah, pengenalan akan Tuhan itu. Dia merasa bahwa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Oleh karena pengenalan demikianlah, dia percaya dan tetap rendah hati untuk mempercaya Tuhan dalam kehidupannya. Selanjutnya pada ayat yang ketiga, peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Jadi dalam masalah itu Tuhan kiranya memelihara nyawanya. Ai-hasiad doa. Disebut hasian bukan berarti berbicara soal sombong. Sebab aku kau kasihi itu bukan berarti Daud mau berkata sombong. Aku kan kau kasihi, jadi peliharalah nyawaku, bukan itu. Jadi sebenarnya dikatakan di situ adalah pengorbanan Yesus di kayu salib itu menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan itu sendiri. Terbukti bahwa dia sampai memberi nyawanya mati di kayu salib. Kalau kita ini adalah bukan berharga di hadapannya, bukan hasiannya, bukan kekasih hatinya, kalau dia tidak mengasihi kita, tidak mungkin dia berkorban seberkorban itu bagi kita. Tapi karena kasihnya, dia berkorban, dia mengasihi kita dan menjadikan kita anak hasian, maka dia berkorban, nyawanya sekalipun diberikan. Maka Daud itu, pemazmur di sini sangat mengerti betul, mengerti benar bahwa dia adalah dikasihi oleh Tuhan. Maka dia bilang, peliharalah nyawaku. Peliharalah nyawaku, engkaulah yang mempunyai itu. Dia datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, bukan tidak punya persediaan militer yang memadai dan memiliki banyak, tetapi tidak diandalkannya untuk musuh-musuhnya, tetapi yang diandalkan adalah Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bukan kekuatan pasukan militer, bukan kekuatan dunia, bukan kekuatan yang lain, tapi dia murni mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupannya. Ayat 5-7 dikatakan, sebab engkau Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia. Aku tahu dalam semua kekuranganku, keberdosaanku, kelemahanku, dalam masalah-masalah yang kuhadapi, aku tahu engkau baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia. Artinya adalah Daud menjelaskan tentang sifat Allah yang dia percaya. Dia kenal kepada Tuhan, dia memang benar bahwa Tuhanlah yang sangat baik, Tuhan yang suka mengampuni dan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Dan berlimpah dengan kasih setia, memperhatikan suara dan permohonan. Dia mendengarkan kita waktu kesesakan. Jadi karena pengenalan inilah, maka Daud memohon kepada Tuhan. Bukankah dia yang berkata, bukankah engkau yang berkata, berserulah kepada aku pada waktu kesesakan, sebab engkau ku lepaskan dan engkau memuji aku. Dan engkau akan memuji aku. Yang perlu adalah berserulah kepada aku pada kesesakan. Itu yang diingat oleh Daud.
maka dalam kesesakannya, dalam pergumulannya, masalahnya yang besar itu, dia berseru kepada Tuhan karena dia ingat janji Tuhan. Siapapun orang yang berseru kepadanya dengan iman percayanya, maka dia akan menyelamatkan dan dia akan membebaskan serta memberikan kelegaan kepada orang-orang yang berseru dan memanggil namanya. Selanjutnya pada ayat 8 sampai 11 pemazmur, Daud menyaksikan bahwa keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, dia percaya tidak ada bandingnya dengan ilah-ilah lain. Dia percaya bangsa yang dipercaya oleh bangsa-bangsa lain. Dia yakin tidak ada tandingan dari Allah yang diyakini itu dengan ilah-ilah yang lain. Tuhan itu beda dan sangat beda dengan ilah-ilah lain. Beda dengan Baal, Asyera, Bel, dengan Dagon, atau dengan perbuatan-perbuatan yang lain tidak bisa disejajarkan dengan perbuatan Tuhan itu. Maka Allah itu yang membawa mereka keluar dari Mesir. Dia yang menolong, menuntun, memberikan tiang api, memberi tiang awan juga bagi mereka. Dan perjalanan mereka dituntun oleh Tuhan dan tidak pernah ditinggalkan. Itulah yang dialami. Kalau dulu opung kita pun sudah diberkati sejak mereka keluar dari Mesir, diberi makan dan diberi minum, tidak kekurangan apa-apa, maka tidak ada yang menyerupai dia. Allah yang serupalah sekarang yang menyertai kita, kata Daud. Dan benar, dan hingga sekarang Allah itu juga lah yang memelihara kehidupan kita. Kalau Allah itu mampu dan bisa menyelesaikan, memberikan kebebasan kepada mereka zaman dulu, maka Allah yang serupa juga memberikan kelegaan dari masalah-masalah, persoalan yang kita hadapi. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, hanya Tuhan satu-satunya yang benar dan tiada bandingannya. Itu juga lah yang tampak, yang dilakukan melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dia Raja atas segala raja. Hanya dalam namanya kita mendapat keselamatan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman ini, kita mempercayai, memegang 3 hal. Yang pertama, berdoa dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan pergumulan dalam kehidupan kita, contohlah Daud dalam kepercayaan dan keyakinannya, dan berserahlah kepada Tuhan. Disinilah secara rohani, berdoa, memuji Tuhan. Jangan sampai cengeng bersungut-sungut ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan itu. Tapi berserahlah kepada Tuhan, Ia akan menolong kita. Yang kedua adalah datang ke hadapan Tuhan dalam kerendahan hati. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Setelah kita mengaku kesalahan kita, kekurangan kita, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Yang ketiga adalah kita tetap berpercaya dan tetap di dalam Tuhan melalui pengenalan kita kepada Tuhan yang sudah lama dan semakin mendewasakan kita. Kalau kita sudah mengenal Dia, sudah sangat begitu lama, itu akan mendewasakan kita. Jangan malah kayak anak-anak. Sudah sepantasnya guru, tapi murid pun tidak layak. Maka makin dewasalah, meski dibentuk oleh berbagai persoalan masalah dalam kehidupan kita. Bagaimana hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam Tuhan tetap teguh, kuat, dan bisa menjauhkan dari yang jahat. Semakin dewasa, dan kita akan ditolong, dilindungi, dan disertai oleh Tuhan. Seperti topik kita, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita meyakini dan pengenalan kita kepadanya tetap, maka kita akan bertumbuh di dalam Dia dan semakin bertumbuh dan akan menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.